Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Frandi. Di video kelima ini kita akan membahas tentang market research. Untuk apa market research dan apa sih pentingnya? Kita akan bahas di video kali ini. Market research atau riset pasar. Kenapa sih kita harus riset pasar gitu ya? Jadi selain GPM yang kita bahas di video sebelumnya, hal lagi yang perlu diperhatikan itu adalah tentang riset pasar. Minimal ada dua hal riset pasar yang harus kita lakukan, yaitu market size dan market trend, atau ukuran pasar dan tren dari pasar itu. Yang pertama adalah market size. Market size itu adalah berapa banyak pencarian sebuah tema atau topik niche dalam satu bulan. Jadi jangan sampai kita memilih niche yang dia benar spesifik tapi ternyata tidak ada yang mencari dalam sebulan atau marketnya terlalu kecil, maka itu nanti channel kita tidak akan bisa berkembang. Channel kita akan sepi pengunjung karena memang pencariannya sedikit. Karena behavior orang mengunjungi YouTube adalah dengan melakukan pencarian atas apa yang diinginkan yang ingin ditonton, maka penting kita tahu data berapa jumlah pencarian per bulannya sebuah tema atau kata kunci turunannya. Jadi menjadi hal penting ya kita tahu ukuran pasar. Ya, sebenarnya berapa sih pencarian per bulannya niche ini? Misalkan kalau kita mau di kesehatan misalnya, kita mau buat channel tentang herbal. Coba sih kita ada datanya enggak? Herbal pencariannya per bulan itu berapa? Kalau besar maka itu bisa kita buat channelnya. Tapi kalau ternyata pasarnya kecil maka itu nggak menguntungkan secara bisnis. Nah, tools untuk riset market size ini itu paling tidak ada banyak ya sebenarnya tapi di sini ada 3. Kita bisa pakai Neilpatel, Ubersuggest, kemudian Google Planner atau FitIQ itu sendiri. Nanti di akhir video akan kita praktekkan ya cara bagaimana meriset pasar. Yang kedua adalah market trend atau kecenderungan pasar terhadap sebuah topik atau tema, apakah naik, turun, ataukah dia stabil. Maka ini dipastikan juga bahwa kita memilih topik atau niche yang stabil atau bahkan mengalami kenaikan, trennya naik. Jangan sampai kita memilih topik yang itu sedang mengalami decline, sedang mengalami penurunan tren, sehingga khawatirnya itu nggak bisa jangka panjang. Ketika kita nanti sudah capek-capek membuat konten tersebut, tapi ternyata penurunannya untuk masa depan makin sedikit, sehingga ini perlu kita perhatikan tentang market trend. Nah, untuk toolsnya, untuk melihat market trend ini bisa pakai Google Trend ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah tentang earning potensial atau potensi penghasilan. Potensi penghasilan dari sebuah topik niche yang kita pilih. Potensi penghasilan sebuah niche perlu kita ketahui datanya sebelum kita memutuskan memilih topik dan sebelum terjun terlalu jauh. Tadi ya, bisa jadi secara volume udah oke, kemudian secara secara trennya juga bagus, dia stabil gitu. Tapi ternyata ketika kita cek, kita validasi, ternyata di YouTube nggak ada nih yang membuat channel tentang topik tersebut gitu. Sehingga kita nggak bisa tahu ini potensi penghasilannya berapa gitu. Bisa jadi topik tersebut memang dilarang ada di YouTube. Nah, oleh karena itu kita wajib memperhatikan 3 hal tadi, yaitu market size atau market volume, kemudian market trend, dan yang terakhir adalah potensial earning atau potensi penghasilan. Nah, tools untuk mengecek potensi penghasilan dari sebuah channel ini ada social media. Nah, langkah riset pasar kita jadi goalsnya di riset pasar kita adalah ketemu niche yang sesuai yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat gitu ya.
Yang pertama adalah kita harus menuliskan 20 topik niche potensial yang kira-kira ini bisa kamu kerjakan untuk mengisi channelmu dalam jangka panjang. Oke, silahkan menulis 20 topik, kira-kira aku mau membuat channel apa ya. Jangan sampai kita membuat channel itu yang benar-benar kita nggak tahu ini tentang apa, nanti akan lebih menyulitkan kita lagi ke depannya gitu. Jadi silahkan dituliskan 20 potensial. Kemudian yang kedua adalah cek satu persatu topik tersebut dalam hal market size dan market trend. Ya, tadi dicek dulu di Neil Patel, kemudian dicek dulu di Google Trend, dan yang ketiga adalah validasi di YouTube potensial, validasi di YouTube dengan mengecek penghasilan sebuah channel melalui social blade. Terus keempat adalah catat semua data setiap kelompok. Oke, kita akan praktek ya. Kita akan melakukan praktek, melakukan riset pasar. Jadi yang pertama, teman-teman silahkan menuliskan topik yang ingin digarap. Teman-teman mau garap channel apa sih gitu ya? Misalkan ya, misalkan kita tentang wisata. Wisata ini masih terlalu luas. Teman-teman bisa ngecek misalkan wisata itu ada apa? Wisata pantai gitu. Kalau teman-teman pakai bahasa Inggris nggak masalah, misalkan beach gitu ya. Pantai, kita coba pakai bahasa Indonesia aja contohnya. Kemudian wisata itu apalagi? Wisata gunung misalkan. Ini wisata pantai. Misalkan kesehatan itu ada diet, ada fitness, ada makanan sehat, ada tentang herbal gitu misalkan. Bebas, silahkan teman-teman list sampai 20 gitu ya, sampai 20. Kemudian berikutnya saya kasih warna dulu biar kelihatan beda. Nah, berikutnya setelah menentukan topik sampai 20, teman-teman adalah menentukan harus tahu datanya, market size-nya gimana. Ngeceknya pakai apa tadi? Pakai Neil Patel. Neil Patel yang oversuggest untuk mengetahui search volume-nya. Nah ini ya, Neil Patel yang kan oversuggest. Nah, kita masukkan semua data yang ada di sini tadi. Misalkan pertama wisata pantai, wisata gunung, satu persatu dicek. Wisata tadi pantai, itu jangan lupa ini diganti menjadi Indonesia karena kita ingin membuat channel Indonesia, kecuali teman-teman ingin membuat channel Inggris ya, Indonesia. Kemudian search, klik search, dan nanti akan tahu pencarian tentang wisata pantai. Oke, di sini ketahuan ya, wisata pantai itu search volumenya atau market size-nya itu adalah sebesar 2.400 per bulan. Jadi ada 2.400 orang yang mencari tentang wisata pantai. Jadi memang ini market size-nya lumayan ya, medium. Jadi ini masih bagus, bisa kita kerjakan secara market size lolos. Dan wisata gunung kita coba cek aja. Wisata gunung ganti ya, wisata pantai, wisata gunung. Oh, wisata gunung ternyata tidak ada ya, wisata gunung. Jadi orang yang nyari wisata gunung nggak ada, jadi kita lewatin, wisata gunung nggak jadi. Bahkan diet, kita cek diet. Nah, misalkan diet. Ini search volume-nya ternyata 18.100. Wah, banyak banget. Berarti secara search volume bagus ini ya. 18.100. Ini bagus. Diet, itu bisa kita kerjakan. Itu seterusnya sampai nanti teman-teman cek login. Kemudian berikutnya adalah market trend. Market trend ini teman-teman bisa lihat di Google Trend. Caranya ketik aja di browser ini ya, Google Trend.
Oke, Google Trend ini tulisannya ya, trending on Google, itu klik aja. Terus teman-teman disuruh memasukkan topik tadi ya. Topiknya adalah misalkan diet tadi ya. Diet. Coba pencariannya berapa? Nah, ini jangan lupa diganti ya. Ini teman-teman masih United States, maka diganti di Indonesia. Di Indonesia. Kategori semua. Iya. Indonesia. Nah, sampai terjadi perubahan ini. Nah, ternyata ini adalah tren ya. Trennya tentang diet. Kita bisa ini dari Juni sampai Juni. Ini kita bisa ini Juli 2019 sampai Juli 2020. Maka kita melihat setahun, kita bisa melihat trennya itu lebih dari 1 tahun. Misalkan kita ingin selama 5 tahun trennya gimana sih gitu ya. Selama 5 tahun terakhir. Nah, selama 5 tahun terakhir trennya ini ya, kayak ada yang naik turun ini ya. Nah, tapi trennya ini lagi naik. Nih, tahun 2020 naik terus, sampai melonjak. Artinya ini trennya stabil, tidak ada penurunan, bahkan di tahun 2020 ini naik. Maka di sini bagus ditulis ya, karena di sini lihat maka trennya stabil naik di 2020. Tulis saja, ini nanti buat pegangan kita. Terus kemudian wisata pantai, kita cek ya, wisata pantai. Wisata pantai. Gimana trennya? Trennya juga stabil ya, tapi ini ada penurunan di bulan Maret ya. Ini kalau nggak salah ini karena corona ya. Maret itu mulai corona di Indonesia sampai bulan April turun, kemudian mulai pulih lagi. Artinya sudah mulai new normal di bulan Juni ya. Nah, ini Juli udah mulai naik lagi. Jadi wisata pantai ini sebenarnya masih banyak pencariannya, bisa kita pakai ya. Nah, ini naiknya di Desember ya. Setiap Desember itu ini Juni, Desember, Juni. Jadi setiap Juni dan Desember dia pencarian tentang wisata pantai ini naik. Ini karena ini harus Juli harusnya naik, tapi karena corona jadi ini pencariannya turun. Jadi silahkan ditulis di sini. Misalkan di sini ini bagus stabil gitu sebenarnya stabil, tapi ditulis keterangan turun tahun 2020 karena mungkin efek corona. Nah, dari sini aja teman-teman udah tahu. Nanti silahkan dibuat ini ya, market size, market trend semua sampai 20. Kemudian dilihat potensi penghasilan. Potensi penghasilan caranya langsung teman-teman cek aja langsung di YouTube potensi penghasilan. Nah, untuk mengecek potensi penghasilan teman-teman harus menginstal extension dari Social Blade seperti ini ya, Social Blade. Jadi kalau nanti udah install ini di Google Chrome teman-teman, nanti dia akan otomatis ketika kita mencari sebuah topik tertentu, dia akan langsung otomatis mengeceknya. Kalaupun tidak, kita bisa ngecek secara manual sih sebenarnya. Misalkan ini Social Blade. Nah, kalau misalkan teman-teman mau otomatis Social Blade extension ini ya, dari Social Blade extension, ini kan yang Chrome ini ya, Social Blade extension. Ini add-on Social Blade ini juga bisa. Ini add-on Social Blade. Nah, teman-teman tinggal add Chrome ini ya, klik add Chrome. Kalau saya nggak perlu saya add Chrome karena sudah ada, teman-teman klik add Chrome. Nah, kita
kita validasi. Jadi kita tadi sudah menemukan data market size dan market trend. Kita pengen validasi sebenarnya penghasilannya diet ini boleh nggak di YouTube, niche diet ini boleh nggak kita buat channelnya. Jangan sampai kita nanti buat channel tapi ternyata nggak bisa dimonetize. Nah, ini sangat percuma. Ataupun kalau bisa dimonetize ternyata penghasilannya kecil dan sebagainya. Maka kita validasi di YouTube. Nah, misalkan tadi ya tentang tema diet, kita cek diet, kita cek, kita search, kemudian kita langsung filter berdasarkan channel karena kita ingin mengetahui sebenarnya ada nggak channel-channel yang membahas tentang diet yang dia penghasilannya besar. Kita langsung klik channel, filter yang pertama adalah filter channel. Sini ada macam-macam pilihan, ada diet santuy, The Doctor Diet, diet dokter, dan macam-macam. Kalau kita pengen melihat pasar di Indonesia, maka kita cek aja channel-channel yang berbahasa Indonesia. Kalau memang kita pengen melihat, kita pengen membuat channel yang berbahasa Indonesia, misalnya diet santuy ini bahasa Indonesia ya. The Doctor Diet ini kita lihat deskripsinya, nutrisi, oh ini bahasa Indonesia juga. Terus yang enggak, nah ini ya menu diet tapi nggak jelas. Diet health, menu diet, ya ini menu diet bisa juga. Nah kita coba lihat salah satu contoh aja, diet santuy. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya subscribernya udah besar-besar ya, maka sebenarnya tema-tema diet ini menarik untuk dikerjakan. Kita perlu validasi berapa sih kira-kira penghasilannya. Oke, jadi kita sudah masuk di sini diet santuy. Kita pengen tahu nih diet santuy ini punya 168.000 subscriber, lumayan besar. Kita pengen lihat penghasilannya besar juga nggak? Nah, di sini sudah ada Chrome ya, karena tadi kita ada add-on extension Chrome Social Blade. Maka kita nanti langsung klik aja di sini Social Blade, diklik. Nah, muncullah estimasi pendapatan. Nah, estimasi monthly earning artinya pendapatan dia rata-rata per bulan berapa sih? Nah, di sini kita tahu nih penghasilan minimal dia per bulan adalah $678. Kita cek. $678 itu berapa rupiah sih? 678 kali 14.300 sekitar 9.600, lumayan ya. Ini paling kecil ya, jadi dia estimasi paling kecil 608, paling besar 10.000, 10k, wah 10.000 besar banget ini ya. Terus mas, kalau rata-rata maka berapa sih penghasilannya sebenarnya? Biasanya dia di antara tengah-tengah ini, di antara 678 sampai 10k. Kalau kita lihat 10, wah besar banget ya penghasilannya ya dia ya. Kalau channel bahasa Indonesia, dia biasanya minimum gitu ya, minimal earning ditambah sedikit gitu ya. Tapi kalau channel luar negeri rata-rata separuhnya. Maka kalau misalkan 10k ini, kalau misalkan kita channel luar negeri efeknya 10.000 dibagi dua karena tengah-tengahnya $5.000, $50.000 itu sekitar berapa rupiah ya? Sekitar 71 juta kalau kita membuat channel yang berbahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia penghasilannya segini ditambah sedikit. Biasanya kalau 678 ya selisihnya paling tambah-tambahnya itu 20%. Misalkan tadi 20% 700-an ya. Misalkan 770 atau 750 lah ya. $750 dikali 14.300. Nah, penghasilan sebenarnya sekitar 10 juta. Memang kalau saya lihat memang dengan subscriber segini total view-nya adalah ini ya, total view-nya dalam 30 hari terakhir adalah 2 juta, maka memang benar rata-rata penghasilannya adalah 10 jutaan semua. Maka tadi dibilang di awal tadi saya bilang bahwa satu channel ketika dioptimasi dengan YouTube Mastery dengan benar, maka penghasilan satu channel itu rata-rata 10 juta. Ketika kita ingin menghasilkan 100 juta per bulan, maka simple, teman-teman perlu membuat 10 channel. 10 juta dikali 10 juta, 100 juta per bulan.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi cara ngeceknya teman-teman sebelum memilih menentukan channel benar-benar dipilih, benar dicek market size-nya berapa, market trend-nya berapa, dan potensi penghasilannya berapa. Tadi Diet sudah keluar ya, potensi penghasilannya adalah 10 juta taruhlah gitu ya. Nah, kita jadi tahu dari semua tadi sampai list channel mana yang volumenya besar, trennya bagus, dan potensi penghasilannya besar. Itu yang akan kita garap. Itu adalah niche yang kita pilih, atau ceruk pasar yang kita pilih, atau topik channel yang akan kita pilih untuk kemudian berikutnya nanti kita optimasi. Oke, itu saja dari saya. Jadi menentukan pilihannya itu adalah channel yang dia market size-nya besar, trennya stabil dan atau naik, dan mempunyai penghasilan yang potensial atau penghasilan yang besar. Sekian dari saya di video kelima ini tentang bagaimana kita meriset pasar, yang kemudian kita memilih topik channel yang akan kita kembangkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.